Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianto Sabihid. Saya pendidikan geografi kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang region sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk negara Amerika Serikat. Jadi, sebelumnya kita ketahui bahwa di setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Negara Amerika Serikat, ibu kotanya Washington, bahasa Inggris, agama yang dianut Kristen, Yahudi, Islam, bentuk pemerintahan Republik Presidensial, kepala negara presiden, dan mata uang US dollar. A. Lokasi. Amerika Serikat letak pada 24,33 derajat lintang utara sampai 70,23 derajat lintang utara dan 172,27 bujur barat sampai dengan 66,51 derajat bujur barat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian daratan yang terpisah dari daratan utamanya, Alaska, yang terletak di barat Laut Kanada. Kemudian B. Iklim. Amerika Serikat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas 5, yaitu yang pertama ada iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin. Secara umum Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Suhu udara pada musim dingin dapat mencapai minus 30 derajat. Suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat di kebanyakan wilayahnya, sedangkan bagian gurun bisa mencapai 43 derajat Celcius. Alaska letaknya di dekat kutub, tidak heran ketika wilayah ini bisa mencapai minus 21 derajat Celcius sampai minus 30 derajat Celcius pada musim dingin. Kemudian C. Bentuk muka bumi. Tampak secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Pegunungan Appalachia membentang hampir sejajar Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak daratan yang luas disebut Great Plains. Sungai Mississippi, sungai terpanjang kedua di dunia, adalah salah satu sungai yang mengalir di situ. Berbatasan dengan Kanada terletak sejumlah danau besar seperti Danau Michigan dan Danau Superior yang disebut Great Lakes. D. Geologi. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, besi, dan hasil tambang. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, boksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Dataran Amerika Serikat yang sangat luas dan cukup subur, banyak ditanami tanaman sereal, tanaman jagung, dan dijadikan daerah peternakan. E. Flora dan fauna. Pada bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat. Di bagian utara atau daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohonan pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat atau Great Plains terdapat padang rumput yang sangat luas berbatasan dengan Kanada di utara sampai Teluk Meksiko bagian selatan. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Biasanya terdapat pohon mapel, pohon elm, dan ek. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, dan beruang di kawasan Whitshed, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di kawasan pesisir Pasifik, armadillo, selot, dan jaguar di kawasan
barat daya Opsum Aligor dan buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu beruang kutub, anjing laut, dan paus di kawasan Alaska. F. Keadaan penduduk. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India, yaitu mencapai sekitar 328 juta jiwa. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa para ahli sejarah berasal dari Eurasia yang berimigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Jumlah penduduk Indian pada tahun 1890 diperkirakan tinggal 250.000 jiwa, sedangkan sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan ada 2-8 juta jiwa. Kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian tersingkir secara jumlah dan sosial ekonomi. Selain Indian juga terdapat orang Eskimo di Alaska. Orang-orang yang kulit putih seperti Eropa, Inggris, Irlandia. Orang-orang kulit hitam atau Negro berasal dari Afrika, dan ada pula orang Asia dari benua Asia, dari Cina, Vietnam, Jepang, dan India. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Sekian.